Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are doing well and also you are doing fine today. Back with me, Miss Holidariskia, in English lesson. And in today's video, we are going to learn about the new materials. Before we get started, don't forget to prepare a pen and also a book to write every important materials in these chapters. So, are you ready? Let's go! Let's learn together! Alright everyone, in today's materials we are going to learn about text descriptive or descriptive text. Have you ever heard about this text before? Kalau udah pernah dengar belum sebelumnya tentang teks ini? Kalau belum, yuk kita belajar bareng-bareng. Oh wait, before that, kita bakal belajar atau kita bakal membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Let's go! Alright everyone, tujuan pembelajaran kita kali ini, di akhir pembelajaran kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi makna, fungsi, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif sederhana lisan dan tulis tentang tempat wisata atau bangunan bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Alright everyone, let's get started from the definitions of descriptive text. Kita mulai dari pengertian of descriptive text. Apa sih teks deskriptif itu? Kalian bisa baca di sini. Descriptive text is a text that describes a particular object like person, things, or place. Jadi, descriptive text itu adalah sebuah teks yang menggambarkan sebuah objek. Objeknya bisa apa aja? Bisa orang, bisa benda, bisa juga sebuah tempat. Deskriptif di sini atau menggambarkan di sini bukan maksudnya drawing atau kalian menggambar, no. Tapi kalian menyebutkan atau menjabarkan ciri-ciri objek tersebut. Kalian bisa menyebutkan ciri-cirinya, terus bentuknya, sifat-sifatnya, baik secara fisik maupun non-fisik. Gitu ya. Alright everyone, now let's discuss about the purpose of descriptive text. Apa sih tujuan dari teks deskriptif itu? Kalian bisa lihat di sini. The purpose is to describe a particular person, things, or place specifically. Yaitu mendeskripsikan sebuah tempat, benda, ataupun orang secara spesifik. Oke, kalian masih ingat tujuan pembelajaran kita di awal? Teks deskriptif kita berfokus kepada mendeskripsikan sebuah tempat, baik itu tempat wisata maupun bangunan bersejarah. Oke, kalau kalian ingin mendeskripsikan sebuah tempat, berarti kalian harus menyebutkan atau mendeskripsikan tempat itu secara detail. Kalau di sana ada pemandangan, kalian sebutkan ciri-cirinya seperti apa, pemandangan di sana seperti apa. Kalau kalian ingin mendeskripsikan sebuah bangunan, berarti kalian sebutkan ciri-ciri bangunannya seperti apa. Dari mulai tinggi bangunannya, terus cat temboknya warna apa, terus lokasi bangunannya di mana, nama bangunannya apa, tujuan pembuatan bangunan itu untuk apa, dan lain sebagainya. The more you describe it detail or specific, the better you get. Ketika kalian mendeskripsikan secara detail, itu bakal bagus banget. Karena ketika teks deskriptifnya itu dibaca oleh pembaca, the readers atau pembaca bisa visualize atau memvisualisasikan objek yang sedang kalian deskripsikan atau tempat yang sedang kalian deskripsikan. Jadi kebayang gitu sama pembaca, oh tempatnya tuh kayak gini, oh jadi pengen kesana nih, tempat tuh kayak gini gitu. Okay, now we are going to discuss about the structures of the text atau struktur teks dari teks deskriptif ya. Struktur teksnya ada dua, terdiri dari yang pertama itu identifications, yang kedua adalah descriptions. Let's learn it one by one. Let's go!
Alright, kita bakal bahas struktur teks deskriptif yang pertama. Yang bagian pertama itu disebut identifications. It is a paragraph that introduce the object that is going to be described. Ya, di paragraf identifications ini berisi pengenalan objek yang mau dideskripsikan atau yang mau digambarkan. Kalau misalkan kalian ingin mendeskripsikan sebuah tempat, berarti you can start by mention the name of the place and also locations. Kalau ingin mendeskripsikan tempat, kalian bisa mulai dari menyebutkan nama tempatnya atau lokasinya di mana. Jika bangunan bersejarah, kalian bisa menceritakan atau bisa mendeskripsikan dimulai dari kapan dibangunnya bangunan itu, terus oleh siapa, dan tujuan pembangunannya untuk apa, dan sebagainya. Okay. Alright, the second structures of descriptive text. Bagian kedua dari teks deskriptif yaitu descriptions. What is descriptions? Kalian bisa lihat di sini pengertiannya. A series of paragraph follow the opening to describe parts or the features of specific characteristics of the object. Jadi intinya di dalam descriptions ini berisi penggambaran yang lebih spesifik tentang objek yang sudah dikenalkan tadi di paragraf yang pertama, yaitu identifications. Di bagian descriptions ini kalian bisa menyebutkan ciri-ciri objek tertentu. Misalkan kalau mendeskripsikan tempat, kalian bisa menggambarkan kondisi tempatnya seperti apa. Selain kondisi, bisa juga cuaca dari tempatnya seperti apa, terus apa yang membuat tempat itu spesial. Kalian bisa juga describing your feelings or your personal impressions of the place. Kalian bisa nyebutin kesan-kesan kalian terhadap tempat itu seperti apa. Okay, the next is we are going to discuss the language features of descriptive text. Kita bakal bahas tentang ciri-ciri kebahasaan dari teks deskriptif. Yang pertama, focus on a specific or particular object. Jadi fokus pada satu objek yang dideskripsikan. Misalkan kalau kalian ingin mendeskripsikan satu tempat, dan kalian deskripsikan satu tempat itu aja gitu. Jadi fokus ke satu tempat itu. Dan yang kedua, ciri-ciri kebahasaannya adalah we use simple present tense. Jadi dalam teks deskriptif itu kita menggunakan simple present, khususnya ketika mendeskripsikan orang atau mendeskripsikan sebuah benda. Tapi ada juga yang menggunakan simple past tense. Simple past tense digunakan ketika kalian ingin mendeskripsikan tempat bersejarah atau bangunan bersejarah. Berarti kalian menceritakan dulu bangunan itu dibangunnya kapan, terus dibangunnya oleh siapa, terus tujuan pembangunannya untuk apa. Karena itu menceritakan masa lalu gitu ya, jadi menggunakan simple past tense. Terus yang keempat yaitu penggunaan kata sifat atau adjektif. Jadi adjektif itu beragam yang digunakan dalam descriptive text, itu ya berarti kata sifat yang bisa mendeskripsikan objek tersebut. You can use amazing, contohnya ya, ada amazing, beautiful, terus ada high, short, ada crowded, attractive, dan lain sebagainya. Kalian bisa memperkaya atau bisa adding your knowledge about vocabulary that related to adjective that you can use to describe a place. Alright everyone, sekarang kita bakal baca paragraf yang pertama. Kalian perhatikan pronunciation-nya, okay? Taj Mahal, an epitome of love, is actually a mausoleum standing majestically on the banks of river Yamuna. The Taj Mahal is synonymous to love and romance. Taj Mahal was constructed by Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved wife and queen.
The name Taj Mahal was derived from the name of Shah Jahan's wife, Mumtaz Mahal, which means crown of palaces, right? Nah, kalian bisa lihat di sini, paragraf yang pertama itu merupakan paragraf apa? Yo, yap, identifications. Karena di sini disebutkan objek yang mau dideskripsikan itu apa. Nah, di sini disebutkan bahwa yang mau dideskripsikan adalah Taj Mahal. Taj Mahal itu katanya adalah sebuah bukti atau lambang cinta, and is actually a mausoleum. Dan katanya Taj Mahal itu merupakan sebuah makam yang bentuknya itu besar dan indah gitu. Terus standing majestically on the banks of river Yamuna. Di mana adanya Taj Mahal itu katanya ada di India dan berdiri megah di pinggir sungai Yamuna. Nah, terus Taj Mahal itu dibangun oleh siapa? Nah, di sini disebutkan Taj Mahal was constructed by Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved wife and queen. Dibangunnya oleh seorang kaisar Mughal bernama Shah Jahan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenang istri tercintanya, ratunya yang bernama Mumtaz Mahal. Nah, gitu ya. Sesuai dengan identifications dalam descriptive text, yaitu menyebutkan nama tempatnya, lokasinya di mana, terus dibangun oleh siapa, dan tujuan dibangunnya untuk apa, dan sebagainya. Alright, selain itu, di sini kalian bisa lihat juga language features atau ciri-ciri kebahasaannya. Pada umumnya, ciri-ciri kebahasaan dari teks deskriptif itu menggunakan simple presence ya, karena dia menunjukkan simple present itu kan menunjukkan sebuah fakta atau kebenaran. Nah, untuk deskriptif teks yang menggambarkan sebuah tempat bersejarah karena menceritakan kembali sesuatu yang terjadi di masa lampau, maka menggunakan simple past untuk menunjukkan kalimat yang waktunya itu masa lampau gitu. Nah, di sini ada contoh kalimatnya yaitu Taj Mahal was constructed by Mughal Emperor Shah Jahan. Nah, ada kata was constructed, ada to be was dan verb 3. Nah, karena ini passive voice jadi was constructed gitu, dibangun. Nah, ciri-ciri simple past-nya ada pada was-nya ini. Dibangunnya karena sudah dibangunnya itu pada masa lampau gitu waktunya, jadi pakai simple past. Terus ada juga the name Taj Mahal was derived. Nah, ada kata was derived ini kata pasif juga yang menunjukkan simple past-nya adalah pakai was. Artinya itu berasal gitu, berasal dari nama istri Shah Jahan, bla 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 bla. Nah, begitu ya. Oke. Setelah paragraf identification, selanjutnya kita bakal bahas paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat. 2, 3, dan 4 ini merupakan paragraf apa dalam descriptive text? Yap, setelah identifications, setelah disebutkan kita mau ngebahas objek apa, barulah ke paragraf selanjutnya yaitu descriptions. Itu berarti pada paragraf descriptions terdapat penggambaran secara karakteristik bentuk fisik maupun non-fisik dari tempat tersebut atau dari objek tersebut. Kalian bisa menggambarkan kondisinya, terus kalian juga bisa menyebutkan your personal impressions atau kesan-kesan kalian terhadap bangunan itu atau tempat itu seperti apa. Pokoknya intinya descriptions itu menggambarkan how does it look like, menggambarkan gimana sih gambaran atau kelihatannya gimana sih penampakan dalam arti tampilan bangunannya atau tampilan tempatnya itu kayak gimana. Oke, sekarang kita lihat descriptions dari bangunan Taj Mahal.
Saya akan menggambarkan atau membacakan secara singkat. Taj Mahal represents the finest architectural and artistic achievement. Taj Mahal itu dia menunjukkan sebuah arsitektur yang bagus. Katanya di sini ada kata sifat finest. Oke, kita menemukan satu language features yaitu kata sifat adjective finest. Artinya adalah bagus. Dan artistic gitu ya. Artistic itu berarti penuh dengan karya seni gitu di dalam bangunannya. And then, the mausoleum was constructed of pure white marble. Nah, mausoleum ini atau makam yang besar ini juga dibangun dengan marmer yang berwarna putih murni gitu ya. The white marble is inlaid with semi-precious stones. Nah, di sini dideskripsikan juga marmernya itu katanya dilapisi oleh batu semi batu mulia gitu ya, dan banyak banget jenis batunya, ada jade, crystal, lapis lazuli, amethyst, and turquoise. Kalau jade itu berarti batunya itu berwarna kehijauan, batu kristal, amethyst itu berwarna semi merah gitu ya. Dan turquoise itu berwarna hijau, berwarna biru kehijauan gitu ya. Mendeskripsikan batunya aja tuh detail banget ya. And then katanya its central dome reaches a height of 250 feet 70 meters. Di tengah-tengah kubahnya itu tingginya itu sampai 73 meters. Nah, disebutkan tingginya. Terus the dome is surrounded by 4 smaller domes. Si central dome-nya atau kubah yang di tengah-tengahnya itu dikelilingi juga oleh 4 kubah yang lebih kecil. Terus ada 4 slender towers, ada 4 towers, ada 4 minarets, ada menara juga di pojokannya. And then inside the mausoleum, an octagonal marble chamber adorned with carvings and semi-precious stones. Nah, di dalam mausoleum itu terdapat itu tadi makamnya ratu atau istrinya sang kaisar ya, yang berbentuk octagonal marble, dari marble yang berbentuk segi 8 juga. Nah, terus Taj Mahal shows shades of magnificent beauty at different time during the sky. Di sini penulis juga ngegambarin katanya Taj Mahal itu menunjukkan keindahan atau keagungan pada waktu-waktu yang berbeda. Baik waktu pada pagi hari, siang hari, maupun pada malam hari. Katanya, at dawn when the first rays of the sun hits the dome of this epic monument, it radiates like a heavenly pinkish palace. Katanya kalau pada waktu subuh, si cahaya mataharinya itu menyentuh bangunan yang indah ini, dan warnanya itu keping-pingan gitu. Terus at daytime, pada waktu siang hari, ketika si langitnya itu cerah, Taj Mahal itu looks like milky white, seperti warna putih-putih susu gitu ya, warnanya broken white gitu. And then at the moonlight, pada waktu malam hari, ketika bulan itu full gitu ya, memancarkan, cool moon rays reflect back from the white marble and give the Taj Mahal a tinge of blue color. Warna itu ke biru-biruan. Nah, selain itu, di description kalian juga bisa showing your personal impressions of that place. Nah, di sini penulis menyebutkan kalau Taj Mahal itu it really simply breathtaking. Katanya sangat mempesona banget. Nah,
With such beauty, dengan keindahan tersebut, no wonder that Taj Mahal becomes one of the 7 wonders of the world. Gak heran katanya Taj Mahal dengan keindahan itu menjadi salah satu keajaiban dunia. Nah, oke, di dalam description ini sudah jelas banget ya gambaran fisik dari Taj Mahal. Especially me as a reader, saya sebagai pembaca juga bisa menggambarkan bentuk fisik dari Taj Mahal ini seperti apa sih gitu. In my visualizations, Taj Mahal is really amazing place and building, right? Di gambaran saya tuh Taj Mahal bener-bener kayak megah, terus bener-bener indah banget. Nah itu kan berarti tujuan teks deskriptifnya sampai, yaitu pembaca bisa menggambarkan bentuk fisik dari sebuah tempat atau sebuah objek dengan penjabaran ciri-ciri fisiknya atau ciri-ciri non fisiknya tersebut gitu. Oke? Thank you. Oke, itu tadi pembahasan tentang teks deskriptif. Untuk tugas kali ini, saya minta kalian untuk mencari contoh teks deskriptif yang mendeskripsikan tempat. Kalian boleh cari di buku, boleh cari di internet atau sumber manapun. Ingat ya, yang mendeskripsikan tempat bisa tempat wisata atau bangunan bersejarah. Setelah itu, kalian identify mana yang merupakan paragraf identifications dan mana yang merupakan paragraf descriptions. Setelah itu, kalian identify juga kata sifat atau adjektif yang digunakan dalam deskriptif teksnya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan kata sifat itu, kalian tandai, dikasih highlight atau dikasih stabilo gitu ya, ditandai pakai stabilo, atau di blok aja pakai blok berwarna. Kalau misalkan kalian menemukan di luar dari contoh yang disebutkan, itu lebih bagus, berarti kalian bisa mengidentifikasi kata sifat yang lebih beragam. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang descriptive text. If you have any questions, please comment down below, or you can ask me in the Google Classroom. So I beg your pardon if you found any mistake on my explanations or my video, and please, if you want to, correct me if I'm wrong ya. Thank you for your attention and cheerio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.